Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aur Putri Azhara dan kali ini kita akan membahas materi ketiga dari sejarah Afrika yaitu kerajaan-kerajaan tradisional di Afrika. Nah, ada tiga kerajaan tradisional nih yang ada di Afrika. Yang pertama ada kerajaan dagang, yang kedua ada kerajaan hutan di Afrika, lalu juga ada kerajaan hutan tropis di Afrika. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kerajaan dagang terlebih dahulu. Nah, kerajaan dagang ini berada di kawasan padang rumput alias Sudan Barat, yang merupakan tempat lahirnya kekuatan dagang raksasa yang makmur antara abad ke-8 hingga abad ke-16 Masehi. Nah, kekuatan ekonomi mereka itu bersumber dari penguasaan perdagangan emas yang kalau bisa dikatakan di Afrika itu emasnya sangat banyak begitu. Nah, di dalam kerajaan dagang ini juga ada kerajaan utama lainnya. Ada 3 kerajaan utama lainnya tuh yang mendominasi. Yang pertama ada kerajaan Ghana. Nah, kerajaan ini adalah kerajaan tertua yang ada di Sudan Barat itu. Eh, Sekitar tahun 700 Masehi kerajaan tersebut berdiri. Nah, kerajaan ini tuh mencapai puncak kejayaan sampai abad ke-13. Kerajaan kedua yaitu kerajaan Mali. Kerajaan Mali ini dia mengambil alih setelah pemerintahan kerajaan Ghana. Dia ini berkembang dengan sistem politik yang lebih baik dan wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan kerajaan Ghana. Nah, lalu yang ketiga ada kerajaan Songhai. Nah, kerajaan Songhai ini dia berlangsung dari sekitar tahun 1350 sampai tahun 1600 Masehi. Nah, kerajaan Songhai ini menjadi kekaisaran terbesar di Afrika Barat yang melanjutkan kejayaan dari kerajaan Mali. Nah, jadi kota Timbuktu itu adalah 1, 2, 3 ya. Nah, jadi kota Timbuktu itu menjadi simbol dari peradaban kerajaan-kerajaan yang saya sebutkan tadi, yaitu kerajaan Mali, kerajaan Ghana, sama kerajaan Songhai. Diplomat Muslim yaitu Leo Africanus itu dia melaporkan bahwa kota Timbuktu itu memiliki istana raja yang megah, terus juga banyak toko-toko kerajinan, terus juga dia menjadi pusat utama pendidikan di benua Afrika pada abad ke-16. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang kedua yaitu kerajaan di wilayah hutan tropis Afrika. Nah, kerajaan ini itu berbeda dari kerajaan dagang yang sebelumnya yang saya jelaskan. Kerajaan di zona hutan tropis ini seringkali menonjolkan keunggulan spiritual dan juga kebudayaan. Salah satu peradaban tertua yang berada di kawasan hutan tropis itu adalah Ive. Ive itu tulisannya I-F-E. Nah, masyarakat Ive, Ive ya? Ive apa Ive? Ive aja lah ya. Nah, masyarakat Ive ini dikenal sebagai masyarakat yang murni Afrika dan dianggap sangat maju. Bukti kemajuan mereka itu terlihat dari penemuan sisa-sisa arsitektur kuno yang paling menonjol itu adalah karya-karya seni mereka. Karena mereka itu kan adalah kerajaan yang terkenal akan kebudayaannya. Ive itu menghasilkan seni patung kepala dari terakota dan perunggu yang sangat realistis. Nah, kekuatan Ive itu terletak pada kematangan budaya dan keahlian artistiknya yang dimana menjadi fondasi bagi kerajaan-kerajaan di wilayah hutan tropis lainnya gitu. Nah, setelah kerajaan hutan tropis di wilayah Afrika, yaitu tadi IV itu masyarakat IV, kita masuk ke bagian kerajaan hutan di Afrika. Nah, jika IV itu dia menonjolkan budaya alias dia menjadi pusat
kebudayaan di situ. Nah, kalau kerajaan hutan ini dia lebih menunjukkan sisi kekuatan militer dan ekspansi kekuasaan di kawasan hutan. Nah, kerajaan di hutan itu adalah kerajaan Benin. Nah, Benin ini memiliki hubungan dekat dengan Ive, kerajaan yang bagian tropis tropis hutan itu. Nah, namun berkembang menjadi kekuatan militer yang dominan. Benin memiliki hubungan dekat dengan Ive, yaitu kerajaan di bagian hutan tropis di Afrika. Nah, kerajaan Benin ini dia berkembang menjadi kekuatan militer yang dominan ya. Jadi pendiri Benin yang paling terkenal itu adalah si Agung yang memerintah antara tahun 1440 dan 1473. Agung ini digambarkan sebagai sosok multidimensi, seorang dokter, prajurit, dan memiliki sifat bijaksana. Nah, jadi itulah yang dapat saya jabarkan mengenai kerajaan-kerajaan tradisional yang ada di Afrika. Semoga penjabaran saya ini dapat dimengerti dan juga bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman yang sedang menonton video saya ini. Baik, sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Bye-bye.